dipijat. Ternyata anak beliau melihat kaki beliau warnanya kuning. Ditanya oleh anaknya, "Abah, ini kaki pian ini kenapa kuning?" Ujar abahnya, ujar Habib Abdurrahman As-Segaf, "Tadi abah habis berjalan-jalan di dalam surga, itu kuning itu terjajak rumput surga tadi itu. Berjalan di surga." Ini karomah wali ini. Karomah wali, kita harus percaya dengan adanya karomah. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Jangan dikira dongeng, ini dongeng aja tuh. Di media sosial tuh kalau sudah mendengar kisah yang kayak ini, dongeng wara aja, khurafat, karangan aja kisahnya. Kata ini asli. Ini turun menurun dikisahkan oleh babuhan Habib As-Segaf, turun menurun diceritakan oleh para habaib di Tarim sampai ilmunya kepada kita, ceritanya sampai kepada kita. Abah habis berjalanan di surga, menjajak rumput-rumput surga, kuning batis, harum, kuning dan harum. Tapi habis itu Sidin menangis banget. Tapi Abah ini takut. Kalau pina ini cuma istidrak daripada Allah. Allah hendak maulah Abah ini tertipu dengan ini, merasa sudah ahli surga, merasa kena bakal masuk surga, lalu Abah ini kena sombong, Abah kena merasa harat, takutan Abah ini menangis ini. Nah, ini orang takut kepada Allah. Coba kalau kita nangga itu. Nah, dibawahi Allah masuk ke dalam surga, masih hidup dibawahi sudah masuk ke dalam surga, kira-kira kayak apa sombongnya kita? Wah, ahli surga benar saudara, nyata sudah ahli surga, sudah berjalan di surga, lain mimpi, nyata ini berjalan di surga, nyata sudah ahli surga aku. Kalau kita mungkin kayak itu, kemudian kita sombong, maka kalau sudah sombong nanti bukan jadi ahli surga, jadi ahli neraka. Nah, luar biasa tuh pelajaran yang diberikan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Padahal sudah dapat karomah, bisa jalan-jalan di surga, sudah bisa mendapatkan karomah, melihat keindahan surga, dan secara nyata beliau merasakan itu karena batisnya nyata-nyata kuning. Cakanya cuma mimpi, kada kuning batis Sidin, asli kuning batis Sidin. Tapi Sidin malah takut kepada Allah, takutan kalau ini unjayan aja, kalau bahasa Banjarnya tuh, kalau ini cuma unjayan aja, sehingga aku sombong. Kalau sombong bukan jadi ahli surga, tapi jadi ahli neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat, ada 3 penyelamat. Nah, ini bagus diingat-ingat. Ada 3 penyelamat bagi manusia. Yang pertama, al-adlu fil ghadabi war ridha, adil ketika marah dan ketika senang. Adil ketika marah dan ketika senang. Pian misalnya laki-laki ini nabi isi bini banyak, bisi bini 3 atau 4. Ketika pian marah kepada salah satunya, tetap harus adil. Tetap harus adil dalam pembagian, dalam pemberian nafkah, tetap harus adil. Jangan kena pilih karena himung lawan yang lain, muar lawan yang satu, lalu bagiannya kada adil. Yang dimuari tadi, yang disariki tadi dibari 50.000, yang lainnya dibari 200.000. Ini ngarannya orang yang kada adil ketika dia marah. Sama kayak hakim pengadilan itu. Hakim pengadilan itu harus bujur-bujur adil. Jangan karena kawan dibela. Karena kawan dibela.
Kemudian karena musuh, karena sudah ada dendam pribadi, lalu dimasukkan ke penjara. Nah, ini kada adil. Yang pertama yang bisa menyelamatkan orang untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka adalah adil ketika dia senang lawan orang dan ketika dia marah dengan orang. Nah, ini ngalih ini. Ngalih, kita banyak kada adil. Seorang DPR atau bupati, ketika inya dipilih, jadi kalau inya pilih kasih, oh ini yang memilih aku semalam nih, ini dibantu, ini memilih aku soalnya, aku himung lawan ini himung. Lawan yang memilih, lawan sidin, memilih lawan politik sidin, kada dibantu. Nah, ini berarti kada adil ketika senang dan ketika benci kepada seseorang. Harus adil tuh. Ada boleh pilih kasih. Kalau pakai duit negara harus adil. Tapi kalau pakai duit sendiri terserah ya sudah. Pakai duit negara harus adil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yang termasuk daripada yang menyelamatkan seseorang daripada neraka adalah dia sederhana ketika fakir dan ketika kaya. Ketika fakir ya sederhana ya. Jangan ketika fakir tuh model kaya sugih gayanya, model bagak banar, mobil pinjaman, baju pinjaman, HP iPhone pinjaman, hendak berlagak sugih berlebihan. Jangan. Ketika fakir, ketika sugih, hendaknya kita sederhana aja. Yang fakir sederhana, yang sugih sederhana. Atau orang tuh kan kada tahu dunia ini berputar. Nasib orang tuh berputar, kadang-kadang sugih, kadang-kadang miskin. Maka orang ini hendaknya ketika dia miskin sederhana dan ketika sugih tetap sederhana. Jangan ketika miskin sederhananya luar biasa, beradab lawan orang, sopan lawan orang, ketika sugih berubah. Pas sudah sugih kada lagi menyapa orang, pas sudah sugih kada lagi hendak beelang ke rumah orang, pas sudah sugih kada ingat lagi lawan kekawanan. Nah, ada perubahan, ada perbedaan antara ketika inya miskin dan ketika inya sugih. Nah, ulun lah hendak memberi kabar kayak itu. Nah, ulun beberapa hari ini mobil ulun, kaca ulun tuh kada mau terbuka yang sebelah kiri. Jadi kalau ulun lewat pina kada heran-heran lawan buan pian. Nah, maklumi aja kalau wain apa aja itu pina betutup terus mobil, kada bisa nyapa-nyapa. Ulun takutan salah paham juga. Nah, jadi 2 hari sudah mobil tuh kacanya kada kawa terbuka. Ya ulun kayak apa ini hendak menyapa orang ngalih. Jadi ulun menyapa orang pakai kaca belakang tuh ulun buka. Jadi menyapanya ke belakang. Takutan orang salah paham, kayaknya aja orang libas-libas saja nih lewat nih. Kada tahu-tahu lawan tetangga, kada tahu-tahu. Nah, jadi rancak banar sudah rusak, jadi dimaklumi. Dan orang lain pun kalau misalnya kada terbuka kacanya bermobil lewat di muka pian, mungkin kada kau terbuka gitu. Kita belajar husnuzan lawan orang. Itu ulun pikirkan banar tuh kalau pina mah tetangga nih timbul apa namanya? Kada nyaman kita lawan tetangga nih. Atau ada suuzon lawan kita, kada nyaman juga. Kalau ada hendak membaikakan kan silahkan aja gitu. Yang bisa bengkelan. Kemudian yang terakhir, wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah dalam keadaan dia menyendiri ataupun ketika ada orang lain. Ini yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir, ada satu perkataan, an-nasu ala arba'ati rutabin. Manusia itu ada atas 4 martabat. Yang pertama, syuhudut taqsiri fit tashmir, merasa dirinya kurang ketika dia semangat ibadah. Padahal semangat ibadah luar biasa, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, tapi merasa kurang terus.
merasa banyak salah, merasa ya Allah selamat juaka ulun ini, husnul khotimah juakah ulun ini, masuk surga juakah ulun ini kena. Padahal sudah mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram. Ini orang yang luar biasa ini. Ini martabat yang paling tinggi. Ini bebuhan wali begini. Bebuhan wali begini. Sudah banyak ibadah, banyak taat, kadada maksiat atau sedikit maksiat kemudian ditaubati langsung, tapi merasa kurang, merasa banyak salah kepada Allah. Hendaknya kita berusaha seperti ini. Ketika pian banyak bersalawat, ribuan salawat. Ketika pian banyak baca Quran, sehari sejuz atau lebih daripada 1 juz. Ketika pian banyak sholat sunnah, banyak hadir majlis, jangan merasa hebat, jangan merasa sudah solehah, jangan merasa sudah soleh, jangan merasa sudah baik, tapi terus merasa kurang. Inilah akhlaknya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syuhudut tashmiri fit tashmir, yaitu merasa semangat ketika semangat. Ini merasa, aku sudah baca Quran, alhamdulillah, aman kayaknya nih, aman kayaknya di akhirat. Soalnya aku sudah banyak baca Quran. Baca Quran ini tuntunan kita. Aku sholat 5 waktu kada ketinggalan, alhamdulillah, kayaknya aman benar sudah aku nih. Sholat 5 waktu sudah, sunnah-sunnah tegawi, baca Quran, sholawat, zikir ku baca, alhamdulillah, rasa himung lawan diri, rasa bangga, rasa selamat kena. Nah, ini yang kedua. Ini masih lumayan nih, masih lumayan. Ini dasar beribadah. Ini dasar taat lawan Allah, dasar jauh dari maksiat. Lalu ini merasa bukan sombong bang, maksudnya merasa apa, alhamdulillah kayak itu bersyukur benar kayak ini. Nah yang ketiga, syuhudut tashmiri. Yang ketiga, syuhudut tashmiri fit taksir, merasa dirinya itu semangat, merasa dirinya itu aman di akhirat, merasa dirinya itu masuk surga nantinya, merasa dirinya baik padahal tidak taat kepada Allah. Nah, ini banyak juga nih. Padahal kada taat lawan Allah, tapi merasa baik. Padahal rancak meninggalkan perintah Allah, tapi merasa baik, merasa ahli surga. Nah, ini paling rendah nih. Ini paling rendah daripada 4 martabat tadi itu. Tapi yang 4 belum ulun sebutkan aturannya, ini terakhir cuma ulun sebutkan ke nomor 3, yaitu merasa dirinya baik, merasa dirinya selamat padahal tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kayak ini. Ini orang yang kadang merasa dengan aibnya sendiri, kadang merasa dengan kekotoran dirinya sendiri. Maka daripada doa yang dianjurkan itu, hendaknya kita berdoa, ya Allah, perlihatkanlah aib diriku sendiri ya Allah. Kalau sudah orang bisa melihat aib dirinya sendiri, maka ini akan menjadi akan menjadi nasihat bagi dirinya sendiri untuk bisa menjadi orang yang baik. Merasa sadar diri lah, sadar diri, aku ini kurang masih ibadah, mungkin aku ini di hadapan orang kelihatan baik, di hadapan orang kelihatan ketujuh berzikir, tapi aku ketika sorangan kada kayak itu, aku ini lain dengan apa yang disangkakan oleh orang lain. Yang terakhir syuhudut tashmiri. Yang terakhir, syuhudut taksiri fit taksir, merasa dirinya kurang, merasa dirinya banyak salah, merasa dirinya ini kada aman di akhirat, padahal dia memang kurang ibadah, memang rancak maksiat, memang rancak meninggalkan yang wajib. Ini sadar diri nih, sadar diri. Ini masih bagus ini. Inya ketujuh maksiat, inya sering meninggalkan yang wajib, tapi sadar diri, ya Allah, ulun ini
rancak kada sembahyang sadar aja pang diri ini, rigat diri ini banyak maksiat sadar aja pang, kalau aku nih kayak ini terus bisa-bisa kada baik matiku kenane, aku harus berubah, harus belajar rancak-rancak hadir majelis. Orang yang keempat ini masih ada harapan jadi orang baik, inya sadar dirinya banyak salah lawan Allah. Nah, ini yang banyak, ini banyak dia orang kayak ini. Maka kalau kita dalam keadaan seperti ini sering-sering ngajak koreksi diri. Dikatakan bahwasanya kasyaf itu ada dua. Tahu kasyaf lah, kasyaf itu yang tahu sesuatu yang tertutup. Itu ada dua. Yang pertama adalah mengetahui yang gaib-gaib, mengetahui kelakuan orang, mengetahui ikam malam tadi kayak ini kalau ikam semalam berkelakuan kayak ini kalau, nah itu kasyaf, apa namanya, itu kasyaf, ada kasyaf ma'nawi, ada kasyaf hissi. Itu namanya kasyaf hissi. Memang merasakan nih, nah ini ahli maksiat nih. Ini peibadat sidin nih, peibadat. Nah, makanya wali itu ada sebagian tamu sidin tuh dihimungi sidin banar, sambut sidin banar. Peibadat sidin nih. Sidin ini ahli salawat. Sidin ini orangnya baik lawan tetangga, baik lawan sesama. Ada tuh orang yang ahli maksiat datang ke rumah wali, belum bertobat lagi, belum beristighfar, belum menutup diri lagi daripada dosanya. Makanya wali kata Mihrani cangang gen koler. Apa nang ini? Ahli maksiat nih datang ke sini. Nah, cuma kada rigat pang, hati wali kada rigat, cuma melihat tuh rasa kada nyaman, kelihatan maksiatnya. Makanya kalau datang wadah wali itu bersih-bersih diri dulu. Artinya banyak beristighfar dulu, banyak bersolawat dulu, nyaman karena bertamu sidin ketujuh melihat kita, bercahaya muka kita, nyaman dilihat. Jadi jangan rigat-rigat datang wadah sidin, menyakiti pandangan sidin. Yang kedua, kasyaf yang lebih bagus, lebih tinggi daripada itu apa? Yaitu mengetahui aib diri sendiri. Mengetahui aib diri sendiri, kesalahan diri seorang. Jangan tapi rancak mau urusi aib orang, diri seorang aja gen. Diri seorang banyak mana salahnya, banyak benar kurangnya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita dengan hadir majlis, istiqomah hadir majlis bertambah terus ibadah kita kepada Allah, tambah jauh daripada kemaksiatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ada penyampaian yaitu tentang fikih lah. Fikihnya kita malam ini tentang puasa sedikit aja, semenit aja. Yaitu kalau kita dahulu sering meninggalkan puasa Ramadan atau masih ada hutang puasa Ramadan sampai saat ini, maka hendaknya kita itu ketika ada kesempatan puasa sunnah seperti kena nisfu Sya'ban atau puasa Senin Kemis, hendaknya kita niat qadha aja. Niatnya niat qadha, kada usah dicampur. Aku niat qadha besok hari daripada bulan Ramadan dan nisfu Sya'ban, niat puasa nisfu Sya'ban, jangan digabung. Jadi pian ibu-ibu atau bapak-bapak kena puasa nisfu Sya'ban itu niatnya niat qadha aja. Kalau pian masih diisi hutang puasa Ramadan. Dan seterusnya pulang kena. Walaupun kena habis Ramadan, setiap pian ada kesempatan puasa di hari-hari sunnah puasa seperti puasa Senin Kamis atau puasa Muharram atau puasa Arafah atau puasa putih, puasa hitam, hendaknya pian puasanya niat qadha aja. Puasa 6 kena habis Ramadan, niatnya niat qadha aja kalau pian masih diisi hutang puasa. Dilunasakan dulu yang wajib ya, kalau
Dilunaskan dulu yang wajib, jangan kesah mengerjakan yang sunnah tapi yang wajib belum lunas. Pahalanya dapat jua pian. Contoh pian puasa Senin. Kan sunnah kita puasa Senin, tapi pian masih diisi kewajiban qada, pian niat qada aja. Aku niat puasa besok hari daripada mengqada puasa Ramadan, puasa Seninnya dapat jua pian pahalanya. Nah, nisfu Sya'ban kena, pian niatnya niat qada aja. Puasa nisfu Sya'bannya dapat jua pahalanya. Bahkan kena hari Rabu itu jua puasa putih. Pas puasa putih. Puasa putih itu 13, 14, 15. Maka 15 itu termasuk puasa putih, dapat jua pian pahalanya. Jadi niatnya niat qada. Nah, itu. Karena nih 16 Ramadan itu haram puasa sampai akhir, itu haram puasa. Jadi habis nisfu Sya'ban itu haram puasa. Kecuali 15 Sya'bannya puasa, boleh 16-nya puasa, boleh nyambung terus sampai akhir tuh. 17 puasa, 18 puasa. Kalau nyambung mulai 15 itu boleh. Kalau nyambung terus pian sampai akhir boleh. Atau pian puasa qada boleh. Lewat dari nisfu Sya'ban itu boleh puasa qada, dan boleh juga puasa nazar, dan boleh juga puasa Senin Kemis. Yang kada boleh tadi apa guru? Yang kada boleh tadi kalau pian itu puasanya lain puasa nazar, lain puasa kafaroh, lain puasa qada, lain puasa rutin Senin Kemis, lawan kada disambung lawan hari 15-nya, itu yang kada boleh puasa dari 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Nah, itu perlu dipahami. Jadi nih kesempatan mengqada di bulan Sya'ban nih, ayo jangan sampai pian denda ulang. Nah, yang dahulu kada puasa tahun semalam kada puasa, lewat pada ini mengkodoknya kena wajib bayar denda juga 1 mud per harinya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemahaman, dijadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman sedikit bahwasanya minggu depan kita penutupan pas malam nisfu Sya'ban. Kira-kira kau aja lah hadir. Tetap kayak biasa, malam anunya habis Isya. Jadi maghrib silahkan hendak ke langgar, hendak ke masjid, silahkan. Tadi ada usulan kayak apa? Amalannya mulai maghrib kita di sini. Jar ulun masjid amalan kada nyaman kita. Ulun ketua masjid, masa amalan maulah acara di sini juga kada nyaman. Jadi yang parak sini bisa ke Masjid Baitul Khair, bisa ke Masjid Lapangan gitu. Habis itu acara pulang kita di sini, penutupan untuk sementara, dan nanti akan dibuka kembali 3 minggu habis hari raya. Nah, itu jadwalnya lah. Nah, mudah-mudahan disehatkan berataan. Siril Fatihah. Aduh.